Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara keterkaitan budaya positif dengan modul materi 1, 1, 1, 2 dan 1, 3, tentu ini sangat terkait ya. Karena materi yang pertama yaitu materi modul 1.1 ini terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Gajah Dewantoro. Artinya seorang guru penggerak dituntut untuk merubah mindset pertama kali sebelum dia lanjut ke menjadi seorang guru yang bisa menggerakkan orang lain. Ini mindset pertama harus ditanamkan dulu. Kemudian modul 1.2 ini terkait dengan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Jadi guru harus memahami nilai-nilai yang telah ada dirinya dan juga peran yang akan dia kerjakan selanjutnya sampai masa kapanpun ya kan. Ini ada dalam modul 1.2. Kemudian modul yang 1.3 ini terkait dengan visi guru penggerak. Nah, seorang guru harus memiliki visi yang kuat sehingga ini menjadi modal awal untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Nah, kaitannya apa dengan modul 1.4? 1.4 ini kan terkait dengan budaya positif ya. Kalau kita melihat 1, 2, dan 3 ini lebih ke merubah mindset seorang calon guru penggerak. Ya, bagaimana dia memahami mindsetnya Ki Hajar Dewantoro seperti apa? Apa sih arah pendidikan yang kini seperti apa? Ini dikuatkan dalam modul 1, 2, 3 sehingga dia punya misi yang kuat, kemudian juga memahami nilai dan peran guru penggerak. Nah, 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Artinya setelah dia paham 3 modul tadi, maka yang keempat ini adalah sudah mulai ke action. Action untuk menciptakan perubahan-perubahan kecil dalam lingkungan sekolahnya. Kalau walaupun juga 1, 2, 3 sudah mulai berubah juga dalam tindakan nyata, tapi yang keempat ini lebih ke tataran teknis menciptakan real dalam sekolahnya masing-masing. Ini yang budaya positif. Bicara tentang disiplin positif, dalam modul 1.4 ini banyak dijelaskan tentang hal-hal baru bagi saya. Meskipun alhamdulillah ini sudah kita praktekkan di sekolah ya, walaupun prakteknya ini pasti tidak sebagus yang di sini ya. Contoh dalam teori kontrol, di sini dimotivasi seorang guru bagaimana untuk bisa mengontrol dirinya, muridnya ketika mengajar, sehingga tidak mudah tersulut emosi maupun tidak mudah untuk menjudge orang lain tanpa melihat kondisi yang ada. Kemudian juga di bagaimana cara memotivasi semangat siswa dalam belajar, ya. Dan juga di sini dibahas juga tentang hukuman dan penghargaan. Nah, apa efeknya sih kalau dihargai siswa? Apakah ada positif negatifnya? Di sini dijelaskan teori-teorinya, sehingga ada saatnya kita perlu menghargai dengan baik siswa, pasti dihargai. Tapi penghargaan dilihat apakah penghargaan ini akan berdampak positif ke siswa atau negatif ke lainnya. Ini kita di sini dilajari luar biasa. Kemudian juga dibahas tentang posisi kontrol seorang guru, ya. Jadi sangat bagus bagaimana guru bisa mengontrol selama proses pembelajaran di kelas, termasuk menangani masalah siswa dikaitkan dengan keyakinan kelas, dikaitkan dengan kesepakatan kelas, dikaitkan dengan kebutuhan sumber daya, kebutuhan dasar manusia, sehingga guru ketika anak ada pelanggaran sedikit, ada masalah di sekolahnya atau masalah pribadi yang terkait dengan sekolah, ini bisa diselesaikan dengan baik dengan ilmu misalkan dengan di sini segitiga restitusi, sehingga nanti harapannya adalah siswa lebih memahami, mudah diatur, mudah berubah, dan disiplin positif ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam belajar. Ini yang saya pahami dari manfaat ke depannya apabila kita terapkan betul-betul tentang konsep budaya positif di sekolah dengan teori ini. Terus terang setelah mempelajari modul ini, saya kira menciptakan budaya positif di kelas itu lebih terasa mudah ya, sederhana. Dan ada cara-cara yang lebih mudah, lebih soft dilakukan kepada siswa, dan ini insya Allah lebih mengena kepada mereka dalam menciptakan budaya positif di kelas. Di antara pengalaman sederhana dalam penerapan budaya positif di sekolah, misalkan saya dalam pengumpulan tugas siswa ya, jadi siswa setelah kita belajar bersama, kita ada praktek dan sepakat dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Ternyata masih ada juga siswa yang belum mengumpulkan, bahkan melewat dari waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga ini belum bisa on time atas deadline yang telah kita sepakati.
Perasaan saya sebagai guru ya, ini mungkin memang harus saya coba lagi nih dengan trik baru, dengan kesepakatan baru, perubahan baru, agar semua siswa ini benar-benar bisa on time mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai detail yang disepakati. Sehingga ini nanti mencerminkan budaya disiplin waktu dan komitmen mereka. Sebenarnya sebagian besar siswa sih sudah bagus ya, dia berusaha mengerjakan dengan baik tugas yang kita sepakati tadi untuk dikerjakan, kemudian sudah lebih cepat dari deadline waktu yang disepakati, ya kan? Dan juga mereka on time dalam mengerjakan. Mungkin beberapa hal yang diperbaiki ya, komitmen sebagian kecil tadi ya, beberapa siswa untuk dikuatkan motivasi dan karakternya sehingga ikut teman-teman lain yang sudah detail mengerjakan, atau juga beberapa kendala teknis yang harus saya selesaikan dengan mereka sepakati bersama sehingga kendala tadi tidak menghambat mereka dalam mengulang tugas. Sebelum mempelajari modul ini sih mungkin kayak saya kebanyakan di posisi sebagai pemantau ya. Jadi lebih mengawasi kepada siswa dan mengaitkan dengan konsekuensi atas tindakan mereka. Meskipun juga kadang-kadang sebagai seorang manajer, teman, ataupun posisi lainnya. Cuman yang tadi sepertinya lebih dominan. Sejauh ini sih berjalan seperti biasa, meskipun memang tidak semuanya berhasil ya dengan posisi sebagai pemantau. Artinya perubahan-perubahan disiplin positif tadi tidak semua terjadi dengan baik. Jadi masih ada saja terjadi yang anak belum positif ketika belajar di kelas. Nah, setelah memahami ilmu baru ini dalam pembelajaran di guru penggerak, saya lebih cenderung yang ideal adalah sebagai manajer ya. Karena memang kita pahami di sini yang terbaik, apalagi saya mengajar di jenjang SMK, di mana dia termasuk fase F dalam kurikulum Merdeka itu, fase yang sudah dewasa atau mengarah ke dewasa ya, umurnya sudah lebih besar daripada kelas-kelas di jenjang di bawahnya. Sehingga siswa ataupun murid lebih mudah diarahkan untuk bersama-sama mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini sehingga fase mudanya adalah membuat mereka ini ingin berubah secara mandiri. Harapannya adalah kembali ke keyakinan kelas dan nanti merasa mereka butuh untuk berubah. Nah, jadi ini sebagai manajer, sebagaimana manajer di sebuah perusahaan. Saya merasa dengan praktek sebagai manajer ini lebih mudah untuk menjadikan pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa ataupun bagi guru, ya. Karena jika ada satu masalah atau pelanggaran, saya kira seorang murid lebih bisa mengerti ya, dan guru juga lebih soft dalam penanganan sehingga tidak terlalu emosi, ya. Dan ini bagus untuk emosi guru ataupun siswa, bahkan juga bisa berkontribusi kepada komunikasi dengan orang tua. Meskipun sekali lagi hasilnya tentu relatif tidak sama dengan setiap siswa ya. Sehingga kadang-kadang juga diperlukan dengan posisi lain, tapi ini lebih dominan menurut saya. Bagus. Kalau ditanya pernah praktek nggak terkait dengan penerapan segitiga restitusi? Pernah. Dan ini pernah saya praktekkan. Meskipun mungkin tidak persis yang di konsep sini ya kan. Tapi pernah kita praktekkan seperti itu. Dari ketiga restitusi ini sebenarnya sudah dipraktikkan semuanya, tetapi lebih sering pada tahap yang ketiga. Jadi lebih kepada menanyakan ke siswa tentang keyakinan kelas, keyakinan yang telah kita sepakati bersama di awal masuk di waktu sekolah, keyakinan dan kesepakatan dengan orang tua, kemudian juga waktu belajar mengajar ini kita sampaikan kepada mereka. Dan dalam kasus tertentu saya coba juga untuk berkoordinasi dengan pihak guru BP ataupun dengan orang tua ya, untuk kasus-kasus yang memerlukan support mereka, sehingga diharapkan nanti perubahannya ini signifikan dan berkelanjutan sampai mereka lulus sekolah, bahkan sampai ke jenjang tahapan berikutnya setelah mereka lulus dari sekolah. Menurut saya modul-modul lain yang perlu dipelajari adalah terkait penerapan disiplin budaya positif selain di sekolah. Seperti saya di SMK, karena saya ini mengajar anak SMK, sehingga dia akan praktek kerja, maka perlu juga mempelajari standar positif, budaya positif di dunia kerja, di perusahaan, di instansi, ya kan.
Bahkan guru juga secara mandiri perlu juga mempelajari budaya seperti ini selain di tempat pekerjaan dia, selain di instansi, selain di perusahaan, juga di masyarakat. Dan paling pokok adalah budaya positif yang diajarkan oleh agama kita. Kalau saya seorang muslim seperti saya, maka saya juga perlu mempelajari hal-hal positif yang dapat meningkatkan kinerja saya, yang dapat menciptakan budaya positif bagi diri saya sendiri ataupun siswa dan bahkan masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk diskusi terkait dengan budaya positif dalam modul guru penggerak. Assalamualaikum.